Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini saya jelaskan mata kuliah literasi digital, analisis web news masih. Banyak sekali yang perlu kita bahas. Kita hari ini fokus ke metafor, karena kemarin sudah kita fokus ke framing. Jadi metafor ini itu sebenarnya memang sebuah tipe dari sebuah framing. Kalau kemarin kan sudah kita pahami framing itu apa, yang trigger sebuah kata menjadi sebuah frame dalam pikiran kita. Sekarang metafor ini seperti apa? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya jelaskan, saya definisikan dulu. Metaphor is a story that use a frame to structure a distinct and clearly different area of life. It triggers words which bring a specific and distinct frame to mind. Jadi, metafor ini diartikan sebuah story yang mana story itu bisa membuat eh, sebuah kisah gitu ya, bisa membuat perbedaan antara satu dengan yang lain, tergantung dengan frame yang digunakan. Jadi, ini metafor. Saya contohkan saja, contohnya ada sebuah kasus gitu ya. Ada sebuah web news yang diterbitkan. Oh, ini kalau ini jurnal, artikel gitu ya. Yang artikelnya di sini tuh ada diterbitkan pada tahun 90 halaman 125 oleh Mid Company Manager gitu ya. Beliau berpendapat bahwa terkait gambar babi ini ya, the breeding show should be thought of as and treated as a valuable piece of machinery which function is to pump out baby pigs like a sausage machine. Jadi contoh saya itu awalnya memang seperti ini. Memang kita agak ini ya, agak terkejut ya, agak heran kenapa kok eh, contohnya itu tentang seorang mid company manager ngomongkan terkait baby pigs gitu ya. Jadi ini dimetaforkan. Jadi baby baby pig itu seperti kalau dalam konteks yang saya pelajari, baby pigs di sini atau pigs babi ini diibaratkan oleh company manager itu sebagai mesin. Jika babi-babi ini adalah mesin, jadi mereka tidak memiliki perasaan, ya kan? Jadi mereka dijustifikasi atau kita treat mereka seburuk sebuah pabrik atau industri gitu ya. Jadi factory farms itu dikenal sebagai memang kalau kita lihat industri di Mojokerto tersendiri memang kita kenalkan sebagai sama dengan halnya di luar ya. Itu memang kurang bersahabat dengan lingkungan, sangat apa berdampak sekali dalam lingkungan. Jadi metafor ini digunakan sudah lama sekali eh, sudah lama sekali sejak tahun 1970. Jadi diibaratkan metafornya pabrik itu seperti babi-babi yang kotor, terus terus mengkonsumsi gitu ya, punya semuanya dimakan gitu ya, sama sama dengan industri itu kan seperti itu. Nah, di sini kita ada metafor. Di sini kan tadi kan ada the breeding bla bla bla. Kita metaforkan seperti ini. Ada 4 poin. As long as boars remain structurally sound and are aggressive breeders, fertility is generally maintained. Jadi eh, memang sudah kita sadari bahwa modern pork industry itu tetap ya menjadi sebuah kiasan yang sangat tepat. Tetapi kita tetap harus melihat lebih jauh ya. Kita nggak boleh lepas itu aja. Macam-macam kata atau bahasa yang digunakan yang dapat kita gunakan sebagai pembuktian kalau
babi adalah sebuah mesin yang masih sangat relevan sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat dari quotes yang saya blog di sini, itu kan dapat kita lihat beberapa kata struktur atau power yang mungkin, nah di sini kan ada struktur, ada power, ada synchronization, mungkin ada breakdown yang kita dapat ambil dari sebuah kata atau metafor yang kita ambil dari sebuah mesin kan ya terstruktur. Mesin itu kan ada juga powernya, ada juga breakdown. Tapi ini kenapa kok digunakan untuk eh, membicarakan sebuah babi? Nah, ini menjadi sebuah bagian dari framing bahwa babi itu diarahkan untuk disamakan dengan sebuah mesin. Lanjut. eh jadi bahasa yang kita gunakan dari itu ada seperti itu, power, ada struktur, ada breakdown dan lain-lain. Hal ini mengibaratkan bahwa hewan itu kita ibaratkan sebagai mesin. Jadi terstruktur gitu ya, terindustrialisasi. Bagaimana dampaknya ke bumi ke depan? Bagaimana? Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Tentunya ini akan sangat berdampak ya. Istilahnya itu kalau saya itu dehewanisasi. Kita merendahkan harkat martabatnya hewan dengan sebuah mesin yang tidak mempunyai nyawa. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain, frame. Call climate change what it is, a violence ya, Rebecca Solnit. Jadi ketika kita melihat sebuah artikel di sini, sebuah contoh artikel terkait climate change ya, kita menandai bahwa Rebecca Solnit di sini menggunakan ekspresi what it is yang saya blog di sini. Jadi call climate change what it is. Nah, terus violence. And jadi Caroline di sini menggunakan ekspresi what it is. Jadi kita membutuhkan sebuah reframe sebuah kata-kata yang mana dapat digantikan sebagai sebuah ancaman gitu ya. What it is. Kalau climate change misalkan ini hasilnya ini kan sudah mengancam tapi dia itu memang ancaman itu digunakan sebagai national security which it is. Jadi mereka menganggap bahwa climate change itu literally adalah memang sebenarnya sebuah perusakan dari sebuah ancaman-ancaman. Nah, jadi climate change is a security threat. Nah, these are literal framings, not metaphor. Ini kalau yang kemarin seperti ini kan literal, tidak ada perumpamaan. Kalau metafor tadi seperti yang ini. Ini saya contohkan yang literal. Jadi perlu kita petakan bahwa hal-hal yang seperti ini itu penting kita untuk kita eh, bahas lah. Ada contoh lagi. Ada contoh lagi, Diffusing the Global Warming Time Bomb oleh James Hansen tahun 2004. Jadi time bomb di sini sesuatu yang berbeda ya. Jadi climate change di sini diibaratkan sebagai time bomb, jadi sebagai metaphorical framing yang digunakan sebagai seorang ilmuwan mungkin ya oleh Hansen ini untuk menulis sebuah jurnalnya. Nah, kalau nggak kita diffuse, kita matikan, kita potong ini kabelnya terkait global warming, bumi ini akan hancur. Mungkin yang ingin dikatakan seperti itu. Nah, ini namanya metafor. Berita itu butuh seperti ini agar kita itu relevansi orang yang membaca itu bisa mengibaratkan gitu ya, menarasikan apa yang diinginkan oleh penulis. Kalau hanya kata-kata saja mungkin ada sebagian yang paham, ada sebagian yang kurang paham. Lah itu terima kasih. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan hari ini. Banyak sekali contoh-contoh yang harus kita bahas, namun kali ini kita stop di metafor terkait itu. Jadi saya harapkan nanti teman-teman juga ada metafora yang
menjadikan berita teman-teman lebih menarik. Contoh metafora, contoh karya web, karya tulis tentang pentingnya lingkungan, tapi kamu ibaratkan apa? Misalkan sampah, kamu ibaratkan sebagai apa begitu. Contoh aja. Izin saya akhiri pertemuan mata kuliah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.